Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita masih bersukacita pada pagi hari ini, karena kita masih diberkati Tuhan dan masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan, menjadi sumber kekuatan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih setia memberkati kami. Tuhan masih setia melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa bersyukur dan mau menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Kami akan memulai segala kegiatan kami. Berikan kami kekuatan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat 28 Mei 2021, tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernyataan kamu adalah bait Allah ini menunjukkan bahwa diri kita secara keseluruhan merupakan tempat Allah berdiam. Bersamaan dengan itu, bait Allah ini bukan sesukanya bisa menjadi atau bisa segera menjadi bait Allah. Tetapi karena Kristus menebus dengan harga yang sangat mahal. Dan harga mahal ini bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan pengorbanannya, darah Yesus Kristus. Karena itulah hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan milik Dia dan menjadi tempat kediamannya. Dalam renungan ini ada beberapa pengertian bait Allah yang boleh kita bahas. Yang pertama adalah bait Allah berarti kumpulan orang percaya. Sebagai kumpulan orang percaya, maka bait Allah terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang dari berbagai latar belakang kehidupan dan karakter, dan inilah yang terkumpul menjadi satu kesatuan membentuk bait Allah. Kedua, bait Allah adalah tempat kediaman Allah. Dalam surat Korintus ini, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya diungkapkan dalam kehadiran Roh-Nya. Sehingga Rasul Paulus menyatakan bahwa orang-orang percaya sebagai bait Allah juga adalah tempat kediaman Allah. Karena Allah berkenan hadir dan berdiam di tengah-tengah perkumpulan ini. Kemudian yang ketiga, bait Allah itu harus dipelihara. Bait Allah sebagai bangunan milik Allah tidak boleh dibinasakan atau dihancurkan dengan cara apapun. Bait Allah harus dijaga kemurniannya dan keberadaannya sebagai tempat yang menyatakan kebenaran Allah. Karena banyak hal yang dapat mengancam eksistensi bait Allah. Kemudian yang keempat, bait Allah itu harus kudus. Bait Allah sebagai orang percaya dikatakan kudus karena mereka adalah milik Allah dan Allah berdiam di dalam mereka. Segala sesuatu yang memiliki hubungan langsung dengan Allah, demikianlah haruslah kudus. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kelima adalah bagaimana kita memaknai bait Allah tersebut dan kita mengimplikasikan dalam kehidupan masa kini. Sehingga kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam renungan ini, kita bisa melihat bahwa orang percaya masa kini patut hidup dalam kesatuan. Sebagaimana orang-orang percaya di Korintus terbentuk dalam sebuah persekutuan Kristen, mengikut Kristus. Demikian pula dengan orang Kristen masa kini. Sebagai kumpulan orang percaya,
maka orang-orang percaya harus hidup di dalam kesatuan. Kemudian, hidup dalam penyembahan. Orang percaya harus hidup sebagai penyembah yang sejati. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus hidup dalam penyembahan. Kemudian, setelah kita hidup dalam penyembahan, maka kita juga harus hidup dalam kekudusan. Sebab sebagaimana bait Allah itu kudus, sebagai bait Allah rohani, orang percaya masa kini patut hidup dalam kekudusan yang sejati. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, patutlah kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan berarti kita hidup memisahkan diri dan berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengan demikian, betapa berartinya tubuh kita ini. Sebab adalah suatu dosa kalau kita mencemari tubuh kita, misalnya dengan percabulan dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kemudian kita juga harus hidup dalam pelayanan. Pelayanan adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya sesuai dengan karunia yang dimilikinya. Dalam artian, dengan kita saling melayani, maka orang-orang sekitar kita juga dapat membangun dan terbentuk menjadi tubuh Kristus di dalam kasih. Diberkatilah kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memampukan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyertai kami, karena Engkau menemani kami Tuhan. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami beroleh kekuatan. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, agar kami kiranya mampu hidup di dalam perkumpulan orang yang percaya, hidup di dalam kekudusan, dan hidup mau untuk melayani. Ajari kami Tuhan dan mampukan kami dalam hidup kami ini, supaya firman-Mu selalu menjadi pedoman dan dasar kami untuk melakukan aktivitas kami. Tuhan sertai kami, Tuhan bimbing kami, dan Tuhan mampukan kami untuk melewati hari ini. Berkati jemaat Tuhan, agar jemaat Tuhan terberkati oleh kemurahan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.